Buat yang taunya jihad itu cuma mati karena perang, aduh, fix mainnya kurang jauh sih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, welcome back to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tio Multazem alias Gilang Wahyu Prasetyo. Sini aku ingin bahas tentang apa yang terjadi di tanggal berapa kemarin tuh? 28 Maret ya. Itu loh terorisme di gereja di Makassar. Nah, tau gak guys? Ajaran Islam itu selain sempurna dari segala sisi, juga pembawa kedamaian di muka bumi. Semua hal bisa dikompromikan di Islam. Cara berpakaian, bersosialisasi, bahkan menjalankan agama dan madhab masing-masing. Sedangkan kegiatan yang jelas-jelas terorisme, ngebom, apakah itu bawa kedamaian? Enggak sama sekali. Umat Islam dipandang jelek karena tokoh-tokoh di balik para teroris ini berpenampilan layaknya orang-orang yang benar-benar teguh menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjenggot, celananya nggak isbal, dainya ini hitam-hitam karena banyak bersujud, yang perempuan ini jilbabnya syar'i dan bercadar. Nah, itu semua kan identitas orang yang menjalankan Islam dengan kafah, dengan sebenar-benarnya. Tapi sayangnya dirusak dengan stigma terorisme. Nah, oke. Teruntuk kamu yang berpikir pendek bahwa aksi terorisme itu jihad fisabilillah. Jihad dari mananya ya? Apakah merusak rumah ibadah orang lain itu jihad? Apakah menghilangkan nyawa sendiri, memerangi orang kafir itu jihad? Apakah berusaha menerapkan banyak ayat Quran yang menyatakan waqatiluhum waqatilul kufar, perangilah orang kafir, itu bisa disebut jihad? Nggak sesederhana itu guys. Kalau semua orang bisa baca, paham, dan mengamalkan isi Quran cuma dari baca terjemahannya, ya semua orang bisa jadi ulama tafsir dong. Jelas ini implementasi Quran yang salah. Karena kenyataannya enggak kan. Sebagian isi Quran memang dapat dengan mudah dipahami dari terjemahannya. Namun sebagian lainnya harus dikaji mendalam. Diajarkan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai pengajar Quran. Ditafsirkan oleh ulama yang memenuhi kriteria ahli tafsir. Dan ayat-ayat perintah memerangi orang kafir dalam Al-Quran itu tidak ada yang memerintahkan dalam konteks kehidupan yang serba damai. Kayak sekarang. Tidak kepada orang non-muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan kita, yang bahkan hidup bertetangga dengan kita yang muslim. Kata Rasulullah apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib menaati persyaratan yang telah disepakati oleh mereka. Kesepakatan ini berlaku mutlak untuk semua kalangan agama tanpa terkecuali, selama apa yang kita sepakati tidak melanggar ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Dan di negara Indonesia ada nih UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar asas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menganut agama masing-masing. Jelas semuanya harus tunduk pada perjanjian tersebut, semua termasuk umat Islam. Karena walaupun Allah berfirman nih di surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya memang, tapi bukan berarti sebagai alasan untuk menyombongkan Islam, bahkan merusak kekhusyukan ibadah umat agama lain. Dan isi UUD tadi itu sejalan dengan firman Allah lainnya di surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghoi. Sudah jelas kok mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Sampai sini sebenarnya kita udah menemukan titik terang sih dari apa yang mengganjal hati kita tentang isi Al-Quran, tentang orang-orang yang dicap ekstremis dalam agama. Terorisme itu bukan ajaran Quran. Terorisme bukan salah kami yang berjenggot, celana tidak isbal, wanita bercadar. Bukan salah orang Islam. Bukan salah media juga yang seolah sengaja menjelek-jelekan nama Islam. Tapi salah siapa? Salah oknum yang ilmu agamanya kurang dalam, gaulnya kurang luas, mainnya kurang jauh. Hadahumullah, semoga Allah memberi mereka hidayah. Oh ya lanjut, mengapa sih mati syahid sangat diingin-inginkan oleh umat Islam? Buat yang belum tahu nih,
mati biasa itu pasti ada penderitaan sakaratul maut. Mau sesoleh, mau sebaik apapun orangnya. By the way, jangan lupa ya, kalau kita hidup di dunia itu cuma sementara loh. Jangan sampai kita lalai oleh dunia, sehingga tidak mempersiapkan akan seperti apa sih kehidupan akhirat kita kelak, termasuk proses dicabutnya nyawa dari tubuh kita. Dan setiap orang, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, itu pasti lari dari sakaratul maut. Di surat Qaf ayat 19. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan juga di surah Jumuah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minh, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Nah tuh, sudah pasti kan kalau kita itu ya takut gitu loh sama sakaratul maut, takut dan lari. Sedangkan keistimewaan mati syahid nih menurut sabda Rasulullah SAW, asyahid la yajidu alamal qatli, orang syahid kata beliau tidak merasakan sakitnya sakaratul maut illa kecuali kama yajidu ahadukum alamal qarsoh, kecuali rasanya hanya seperti cubitan. Hadis riwayat Tirmidzi. Wih, siapa sih yang gak pengen mati syahid dengan keutamaan ini barusan? Nah itu baru salah satu keutamaan. Sebenarnya sih banyak, hanya saja nanti kalau kita bahas semua nanti akan panjang. Jadi kita sorot keutamaan yang satu ini aja. Pertanyaannya, apakah syahid cuma karena mati berperang? Tidak loh. Disebutkan dalam beberapa hadis sahih, mati syahid itu ada banyak jenisnya. Mati terbunuh atau terluka parah di medan perang, nah itu jelas. Kemudian wanita yang menjaga diri di rumah, kemudian mati terkena wabah, kemudian mati sakit perut, kemudian mati tenggelam seperti kru KRI Nanggala kemarin, insya Allah mereka mati syahid tuh. Kemudian mati terbakar, kemudian mati tertimpa benda berat seperti bangunan misalkan, dan mati dalam rangka perjalanan menuntut ilmu pun insya Allah mendapatkan pahala syahid. Jadi kesimpulannya apa? Ya sah-sah aja mendambakan mati syahid, tapi tidak harus berperang demi mati syahid. Di Quran memang tertulis tuh pahala syahid secara jelas untuk mereka yang mati berperang di jalan Allah. Tapi pelajari juga, perdalami juga dalil-dalil hadis yang menerangkan berbagai kondisi mati yang digelari syahid oleh Rasulullah. Tuh inget tuh yang tadi udah aku sebutin. Nggak semua ayat Quran bisa diartikan secara harfiah. Nah disinilah pentingnya peran memperdalam ilmu agama agar tidak terjerumus ke pemahaman yang keliru seperti terorisme. Teruntuk para pejuang dakwah di jalan Allah yang mengajak manusia kepada kebenaran dan menolak kebatilan. Dakwah itu bukan melancarkan aksi terorisme, apalagi bunuh diri. Bunuh diri jelas dosa, neraka jahanam. Tapi dakwah itu apa? Menyeru manusia ke jalan Allah dengan penuh keilmuan dan mengutamakan jalan damai. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau memang butuh berdebat maka debatlah mereka dengan cara yang baik. Tuh, apa cara paling pertama yang disebutkan? Hikmah, kemudian pengajaran yang baik, kemudian debat dengan baik. Perang nomor berapa? Nomor paling terakhir, ketika segala cara dakwah yang baik sudah sia-sia. Nah, tidak ada dakwah yang mudah, semuanya pasti susah. Maka untuk para dai, perbanyak sabar, minta pertolongan Allah, perbanyak doa. Waktu Rasulullah mendakwahi kaum Taif nih, sampai-sampai dilempari batu loh. Apa Rasulullah balas lempar batu? Apakah Rasulullah ngebom mereka? Enggak. Bahkan malaikat penjaga gunung nih yang sudah siap ngelempar, menimpakan gunung ke rumah-rumah mereka itu Rasulullah tolak. Malah mendoakan hidayah bagi mereka. Nah, damai kan cara Rasulullah? Dari sisi kita damai karena mendapatkan berbagai pahala sabar, pahala dakwah, pahala ilmu.
pahala jariah orang yang kita dakwahi, mereka juga mendapatkan manfaat dan kedamaian dari kita dengan cara yang baik. Surga itu luas guys, jadi tidak perlu berlomba-lomba merebut surga dengan cara menjerumuskan orang lain ke neraka. Justru ajaklah sebanyak-banyaknya orang untuk menggapai surga. Oke, cukup mungkin pembahasan kita sampai sini saja. Mungkin kalau ada salah kata boleh disampaikan ke DM Instagram @tiomultazem. Mungkin kalau ada kritik, saran, usul judul untuk episode kedepannya boleh DM juga. Thank you so much yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Aku Tio Multazem. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.